Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Raras Ajeng Pratiwi dari kelas AKT 23A NPM 2341208 Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan memaparkan resensi buku yang tentunya sudah banyak dibaca bahkan dilihat oleh semua kalangan dan insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Oke, baiklah. Pertama-tama saya akan memaparkan terlebih dahulu judul buku yang berjudul Laskar Pelangi, yang dimana buku ini diambil dari kisah nyata kehidupan Andrea Hirata selaku penulis, yang saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Dan penerbitnya itu Bentang Pustaka dengan cetakan buku pertama dan jumlah halaman adalah 526 halaman. Jadi, di sini saya akan memaparkan dari sinopsis buku. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana, tetapi berpasang-pasang mata mungil menatap penuh harapan. Hendak kemana lagi kah mereka harus bersekolah selain tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpak tekad untuk maju. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walaupun keadaan tak bersimpati pada mereka. Tonggaklah Lintang, seorang kuli koprat cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu. Bahkan terkadang untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, keren, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun, berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam Karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Ironisnya kehidupan mereka, kejujuran pemikiran mereka, indahnya petualangan mereka, dan temukan diri Anda tertawa, menangis, dan tersentuh saat membaca setiap lembarnya. Buku ini dipersembahkan buat mereka yang meyakini the magic of childhood memories, dan khususnya juga buat siapa saja yang masih meyakini adanya pintu keajaiban lain untuk mengubah dunia pendidikan. Dalam novel ini kita akan menemukan personaji seperti Ikal, Lintang, Sahara Aulia Fadila, Mahar Ahlan, Sahdanur Aziz, Muhammad Jundullah Gufron Nur Zaman, Ramadan, yang semuanya dinamai Laskar Pelangi. Setiap personaji memiliki sisi yang tidak sempurna tetapi juga memiliki kebijakan dalam diri mereka. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban masa kanak-kanak. Selanjutnya, saya akan memaparkan keunggulan dari buku Laskar Pelangi. Keunggulan atau kelebihan dari buku Laskar Pelangi ini yakni terletak dari cara penyampaian bahasa tulis dari Andrea Hirata yang begitu khas dan menawan, dengan aksen-aksen Melayunya yang kental serta menggambarkan latar belakang sosial budaya etnis Melayu yang unik, serta menawan untuk diceritakan. Buku ini pula menampung kisah persahabatan serta
ketabahan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Selain itu, kritik sosial kepada pemerintah pula sangat terperinci digambarkan oleh penulis dengan adanya ketidakmerataan pembangunan di daerah serta absennya pemerintah dalam kemajuan dunia pendidikan utamanya di tempat terpencil, yang dimana sering kali kita temui banyaknya keluarga tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka dituntut untuk bekerja, mencari uang di usianya yang masih kecil. Selanjutnya kita akan memaparkan kekurangan dari novel Laskar Pelangi yang terletak pada pengaburan waktu, tempat, dan nama tokoh dalam novel tersebut. Novel ini disesuaikan dari pengalaman masa kecil penulis yang bermakna kisah di dalamnya merupakan suatu fakta. Mengenang banyak kritik sosial yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi, waktu dalam novel tersebut sengaja dibuat kabur dan terkesan debu abu sehingga dilema-dilema sosial pada ketika itu terasa sungguh kabur dan tidak terang. Jadi, dari ulasan singkat mengenai novel Laskar Pelangi ini pastinya mampu diambil banyak kesimpulan, yakni tentang kesabaran dalam menjalani hidup, pentingnya pendidikan, serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah harusnya menaruh fokus pada kesabaran dalam pentingnya pendidikan, serta persahabatan, serta ketabahan dalam menghadapi segala tantangan hidup, yang dimana kita harus bersyukur kepada hidup kita dan harus menjalani dengan ikhlas dan janganlah banyak mengeluh. Tetap semangat untuk menggapai cita-cita yang kita impikan dan janganlah berputus asa. Amanat yang dapat kita ambil dari dalam novel Laskar Pelangi adalah untuk selalu bersyukur dalam hidup dan giat tekun dalam bekerja agar kelak sukses di masa depan. Kita harus mencontoh dari novel ini, sesulit apapun hidup kita, seberat apapun cobaan dalam hidup kita tidak boleh patah semangat dalam menuntut ilmu dan berjuang dalam mengejar impian dan cita-cita kita. Sekian resensi yang dapat saya paparkan. Saya undur diri. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Tetaplah bersemangat demi mencapai suatu cita-cita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.